Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilalia Ayu Fauziah dengan rekan saya Lutfi Hanif. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisa kebutuhan daya PLTS pada rumah dengan menggunakan Homer Pro. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isi yang pertama ada tinjauan pustaka. Yang kedua ada kebutuhan beban. Yang ketiga ada komponen. Yang keempat ada pembahasan dan analisa Homer. Yang kelima ada kesimpulan. Dan yang keenam ada daftar pustaka. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS ini sendiri merupakan teknologi yang mengubah energi foton dari matahari menjadi energi listrik, terutama melalui modul fotovoltaik atau PV yang terdiri dari sel surya. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Raharjo dan Fitriana pada tahun 2016, menunjukkan bahwa intensitas radiasi matahari rata-rata di seluruh Indonesia mencapai 4,8 kilowatt per hour. Hal ini menjadikan PLTS sebagai solusi yang potensial sebagai sumber daya listrik. PLTS ini sendiri memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional berbahan bakar fosil, dikarenakan tingginya harga bahan bakar yang berdampak pada biaya produksi yang lebih tinggi. Ini menurut Winardi, Nugroho, dan Dolpina pada tahun 2019. Oleh karena itu, PLTS menjadi pilihan yang tepat sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua ada dari sistem solar panel ini sendiri. Yang pertama ada sistem off-grid solar system. Sistem off-grid ini sendiri merupakan sistem energi surya yang tidak terhubung ke jaringan listrik umum. Hal ini dirancang khusus untuk menyediakan daya listrik secara mandiri. Untuk sistem ini cocok jika diletakkan pada lokasi terpencil atau lokasi di mana tidak ada akses sumber listrik secara langsung. Selanjutnya ada on-grid solar system. Nah, sistem on-grid ini sendiri terhubung langsung ke jaringan listrik umum. Nah, ketika panel menghasilkan listrik, outputnya melebihi permintaan lokal, maka sisa energi itu dapat disalurkan kembali ke jaringan listrik. Sedangkan jika permintaan listrik melebihi dari produksi panel ini sendiri, maka listrik tambahan akan diambil dari jaringan listrik utama atau jaringan listrik umum. Selanjutnya ada terkait Homer Pro. Nah, Homer Pro ini sendiri atau Hybrid Optimization Model for Energy Renewable, ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang oleh Homer Energy LLC untuk simulasi dan optimasi desain sistem energi terintegrasi. Nah, fungsi dari Homer Pro ini sendiri itu sebagai manajemen beban pada sistem energi, mencakup pembangkit listrik terbarukan. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mencari solusi optimal untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya investasi, biaya operasional, dan kondisi lingkungan. Nah, penerapan Homer Pro ini sendiri juga dapat disederhanakan sebagai alat evaluasi untuk sistem tenaga off-grid maupun on-grid. Nah, sebuah penelitian oleh Kenneth E. Okedu juga membahas tentang penggunaan model optimisasi hibrida untuk energi terbarukan dalam merancang sistem terbarukan dengan efisiensi energi. Tujuannya ini sendiri itu untuk mencapai hasil terbaik, untuk menghasilkan biaya bersih paling minimal sehingga memberikan solusi optimal sesuai dengan kebutuhan dari sistem. Nah, selanjutnya ada kebutuhan beban. Kebutuhan beban yang kita gunakan itu dari rumah partner saya, Lutfi Hanif. Yang pertama ada pemakaian listrik hariannya. Untuk barangnya terdiri dari 9 lampu, 2 kulkas, 3 AC, 2 TV, pompa air, rice cooker, mesin cuci, kipas, dan dispenser. Di sini terdapat daya optimal dan daya standby. Daya optimal ini sendiri daya yang dikeluarkan oleh barang saat barang itu sedang bekerja atau barang sedang digunakan. Sedangkan pada daya standby ini terdapat pada dua barang, yaitu pada rice cooker dan dispenser. Nah, daya optimal pada rice cooker itu ketika rice cooker sedang digunakan untuk memasak, sedangkan daya standby itu daya yang dikeluarkan ketika rice cooker sedang menghangatkan. Sedangkan pada dispenser, untuk daya optimal, itu daya yang digunakan ketika sedang melakukan pemanasan pada air, dan daya standby itu keluar ketika dispenser tidak melakukan pemanasan pada air. Sehingga total daya yang didapatkan itu ada 33,3 kW. Selanjutnya ada komponen yang diperlukan.
komponen yang diperlukan untuk merancang sistem panel ini yang pertama ada PV atau panel. Panel yang kita gunakan itu dari seri Canadian Solar 320 dengan spesifikasi cell type-nya itu monokristalin dan dengan nominal powernya untuk maksimalnya itu ada di 320 watt. Untuk voltage saat operasi itu ada 33,3 volt. Nah, untuk dimensi dari panel yang kita gunakan ada di 1675 dikali 992 dikali 35 mm. Untuk harga panel ini sendiri itu untuk satu panel ada di harga Rp3.841.500. Dan panel yang kita butuhkan itu ada 35 PV. Jadi total harga untuk 35 PV ini ada di Rp100.034.452.500. Komponen yang diperlukan berikutnya itu yang kedua ada baterai. Baterai yang kita gunakan itu sendiri menggunakan baterai Enersys dengan model SBS 2700, serinya dengan power save ion, dengan bahan AGM battery, serta kapasitas dan tegangan baterai ini sendiri ada di 2 volt dengan kapasitasnya 2700 Ah. Untuk harga baterai ini sendiri 26.444.000. Baterai yang kita perlukan itu ada di satu baterai. Selanjutnya komponen yang diperlukan ada inverter. Inverter yang kita gunakan ada pada seri Schneider Electric dengan model Connect SW 4048 dengan daya nominal tegangannya itu ada di 48 volt serta tegangan DC inputnya ada di 40 hingga 68 volt DC. Untuk pengisian dayanya itu ada di 45 ampere. Serta dari dimensinya ini sendiri ada di 418 dikali 341 dikali 197 mm. Serta untuk uh, harga dari inverter ini sendiri itu ada di Rp37 juta. Selanjutnya dari komponen yang kita butuhkan tadi, terdapat PV, baterai, dan inverter, itu dikenakan total biaya sebesar Rp100.097.896.500. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Hanif. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Lutfi Hanif dengan NIM 110.222.3131. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dengan Homer Pro. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan lokasi. Lokasi yang ditentukan adalah rumah saya sendiri, yaitu ada di Tangerang Selatan, Pamulang Permai 1, Blok B21, nomor 3. Next, ada pembahasan yaitu kita harus menginput solar GHI. GHI itu adalah Global Horizontal Irradiance, ukuran total energi matahari yang mencapai suatu area tanah secara horizontal. Ini termasuk sinar matahari langsung dan tersebar serta pantulan dari awan. GHI diukur dalam watt per meter dan penting dalam menilai potensi energi surya di suatu lokasi untuk perencanaan instalasi panel surya. Di sini bisa kita lihat bahwa itu ada data dari NASA untuk solar GHI yang ada di lingkungan rumah saya. Lanjut. Selanjutnya kita harus menginput temperatur juga atau suhu. Suhu panel surya ini mempengaruhi kinerja daripada panel surya itu sendiri. Peningkatan suhu dapat menurunkan efisiensi konversi energi, menurunkan tegangan sistem, meningkatkan resiko degradasi, dan menyebabkan hotspot. Pengelolaan suhu penting untuk memaksimalkan kinerja sistem photovoltaik, melibatkan pemantauan sistem pendingin dan penempatan yang tepat. Lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan besar ekonomi yang ada di Indonesia. Normal diskon rate yang ada di Indonesia sekarang kan 4,5%, inflation rate-nya 2,61%, project lifetime yang saya berikan ada 25 tahun. Hasilnya real discount rate yang dihasilkan adalah 1,84%. Next. Selanjutnya, setelah menentukan project-project ya atau resource yang diinginkan, kita harus ke input beban listrik. Di sini kita bisa lihat input beban listrik daripada rumah saya itu dari jam 12 malam 1,826 kilo
kilowatt per hour. Jadi hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu ada faktor dari beban listrik AC ada 3 dan banyak lagi. Hal ini bisa dilihat dari grafik dari jam 0 sampai jam 12 sampai jam 5 merupakan beban tinggi yang dihasilkan oleh rumah saya. Namun dari jam 6 sampai jam 6 sore 18.00 itu beban yang rendah yang dihasilkan oleh listrik rumah saya. Nah, selanjutnya dari jam 7 sampai dengan tengah malam, maka dihasilkan beban listrik yang tinggi sama seperti jam 12 sampai jam 5 pagi. Next. Cara menentukan PV, baterai, dan inverter yang ingin digunakan, kita menggunakan rumus yang sudah ditentukan, yaitu total daya sama dengan daya rumah dibagi 100 min 40%. Jadi hasilnya 55.500 watt. Kebutuhan PV-nya, maka kita pakai total daya itu dibagi waktu optimal PV dalam menyerap energi. 55.550 dibagi 5, yaitu ada 11.110 watt watt terus dibagi 325 karena PV yang kita pakai adalah 0,325 kilowatt per hour. Terus baterai juga kita pakai daya rumah dibagi 100,5%. 5% itu toleransi daripada kinerja baterai yang dihasilkan 35.084 watt. Inverter juga digunakan dari total barang yang ada di rumah. Totalnya itu 3.251 watt. Inverter yang kita pakai adalah 4 kilowatt. Kita input tadi PV yang kita gunakan itu 0,325 kilowatt dengan harga 3.341.000. Lalu 3.841.500 dengan kilowatt itu 11,375. Dengan ini kita memakai Canadian Solar Max Power CS6X strip 325P sebagai PV yang kita tentukan. Next. Kita input baterai yang digunakan yaitu Enersys PowerSafe SBS 2700 dengan harga 26.464.000. Baterai ini mempunyai 2 volt, terus menampung 35 kilowatt hour. Next. Lalu kita input inverter yang akan kita gunakan yaitu Schneider Konex SW4048 dengan harga 37 juta, kapasitinya 4 kilowatt. Next. Terus kita mengkalkulate hasil yang sudah kita inputkan dari solar GHI, temperatur, ekonomik, inputan beban listrik, lokasi, dan PV, baterai, inverter, grid yang kita gunakan, maka dihasilkan hasil seperti ini. Bisa kita lihat bahwa hasil daripada listrik biasa atau listrik melalui grid saja itu ada Rp1.444, dan dibandingkan dengan menggunakan renewable energy atau panel surya, kita bisa melihat perbandingan yang sangat jauh, hampir lebih dari dua kali lipat, yaitu Rp588 atau yang dengan termurah Rp483. Next. Dengan menggunakan PV sebanyak 35 buah, baterai dengan kapasitas 35 kilowatt, dan inverter 4 kilowatt, mampu menghasilkan perbedaan harga lebih murah dibandingkan dengan menggunakan listrik PLN. Pengaruh dari solar radiation, temperatur, dan ekonomi juga mempengaruhi hasil daripada penentuan desain PLTS yang akan dipasang di rumah. Perbandingan harga menggunakan listrik PLN dan menggunakan PLTS ialah Rp1.444 dan Rp558. Hal ini sangat berbanding jauh atau lebih dari 2 kali lipat yang kita dapat maksimalkan dengan penggunaan PLTS ini. Dengan PLTS ini maka kita mampu menghemat biaya listrik lebih dari setengah dari harga listrik PLN. Next.
Selanjutnya adalah cost yang akan kita keluarkan. Di sini kita bisa lihat cost yang dikeluarkan itu ada Canadian Solar Max Power itu PV-nya 134 juta, Enersys Power Save itu sebagai baterai 26 juta, Schneider Connex itu 37 juta. Totalnya 197 juta 896 rupiah. Next. Ini adalah revenue penetration daripada hasil calculation kita. Capacity based matrix-nya, renewable energy-nya itu 100% kita gunakan, peak value-nya 287%, renewable output divided by total generation itu 100%, 1 minus non-renewable output divided by total load itu 100%. Hal ini menandakan bahwa kita menggunakan 100% daripada renewable energy yang kita pasang di rumah kita. Next. Ini baterai yang digunakan itu hasilnya seperti ini. Jadi autonomi atau kerjanya 18 jam, terus storage ware cost-nya Rp703 per kilowatt hour, terus usable nominal capacity-nya 25 kilowatt hour, nominal capacity-nya 35,8 kilowatt hour. Next. Ini adalah kinerja dari PV kita, yaitu ada rated capacity-nya 11,4 kilowatt hour, terus ada min output-nya 1,86 kilowatt, min output-nya itu 44,6 kilowatt hour per day. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa PV kita bisa bekerja secara maksimal untuk mengambil daripada solar yang akan dihasilkan listrik untuk rumah kita. Next. Inverter yang digunakan juga kapasitinya sangat bagus, yaitu 0,4. Next. Di sini kita bisa lihat electrical ya. Solar panel bekerja lebih banyak pada grafik bisa dilihat. Solar panel itu hampir bekerja dari awal sampai pertengahan ke atas. Dan juga dengan perbandingan 66,1% dibanding 33,9% dengan gridnya. Lanjutnya. Bisa kita lihat di sini analisa hasil homernya, yaitu dengan menggunakan PLTS, presentasi untung pada saat ini adalah Rp119.236.200 dan presentasi untuk tahun per tahun ialah untuk per tahun ialah 5.954.585 rupiah. Laba investasi yang akan didapatkan adalah 4,1%. Internal rate return-nya 6,4%. Simple payback-nya atau uang kembali itu 12,4 tahun. Discounted payback itu 13,8 tahun. Next. Kesimpulannya, dengan Homer Pro ini kita mampu mendesain PLTS yang dibutuhkan pada rumah pribadi kita sendiri. Pada hasil yang kami dapatkan adalah adanya perbedaan harga kilowatt hour yang akan lebih murah dengan menggunakan PLTS dibandingkan dengan listrik PLN. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang akan mempengaruhi harga itu daripada KWH itu sendiri. Namun dengan kelebihan daripada PLTS itu sendiri, ia mempunyai kekurangan pada penggunaannya. Kekurangannya ialah uang kita akan mengeluarkan uang yang lebih banyak pada awal karena kita membutuhkan barang dan alat yang sangat mahal. Namun dan juga kita membutuhkan perawatan yang secara rutin yang mengeluarkan uang juga. Namun hal itu berbanding dengan hasil yang bakal kita hasilkan pada saat kita sudah menggunakannya. Dengan yang seperti tadi kita lihat bahwa perbandingan harganya sangat jauh, mampu mengirit duit kita secara 25 tahun ke depan. Next. Ini daftar pustaka yang kita ambil untuk membuat laporan PPT ini. Next. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya Lutfi Hanif dan teman saya Hilalia meminta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.